Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Dipicu masalah perselingkuhan, dua keluarga bertetangga bertikai hingga terjadi penyerangan. Akibatnya satu orang tewas. Dua pelaku penyerangan ditangkap dan sempat disandra oleh warga. Aksi penyerangan sadis ini terjadi di salah satu rumah warga di kawasan Jalan TDA Kadir, Lorong Jambu, Kelurahan 36 Ilir, Palembang, terekam video amatir. 3 orang pelaku satu keluarga merupakan tetangga korban melakukan penyerangan hingga ke dalam rumah. Korban Sujono, 50 tahun, yang sempat melawan akhirnya tewas saat berada di rumah sakit. Warga yang mengetahui kejadian sempat menangkap dan menyandra 2 dari 3 pelaku. Polisi yang datang ke lokasi kesulitan membawa para pelaku karena dihadang warga. Motif dari masalah bertetangga. Itu atau apa? Ya diduga seperti itu, tapi masih dalam penyelidikan. Diduga perselingkuhan, Bang? Ya, jadi korban keluar dari masjid, kemudian bertemu dengan kelompok pelaku, menjadi cekcok dan sampai dikejar sampai ke rumah. Korban diserang pelaku di rumah korban ya, Bang? Dari negosiasi, polisi akhirnya berhasil membawa 2 pelaku dengan menggunakan kendaraan taktis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara satu pelaku yang kabur dan telah diketahui identitasnya masih diburu polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, karena cemburu, seorang suami di Garut, Jawa Barat membunuh istrinya yang masih di bawah umur. Pelaku marah karena istrinya menurut saat meminta mengambilkan air minum oleh tamu yang berkunjung. Pembunuhan dilakukan usai pesta minuman keras bersama dengan 2 tamu dan istrinya. Wanita ini terus menangis mengetahui anaknya Sansan harus menjalani penahanan di Polres Garut setelah membunuh istrinya. Pelaku baru 3 bulan menikahi istrinya yang berusia 17 tahun. Ibu pelaku tak percaya anaknya tega melakukan pembunuhan karena selama ini dikenal menurut pada orang tua, sementara korban juga dikenal sopan pada keluarga. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku Sansan yang berusia 20 tahun mengakui membunuh istrinya karena cemburu. Pembunuhan dilakukan usai Sansan bersama 2 temannya pesta minuman keras di rumah kontrakannya. Ekspektasi, cemburu, lihat istri saya, setiap saya kerja, lihat itu latar belakangnya. Iya, sebelum kejadiannya, lihat istri saya selalu di kamar sama teman saya, bukan sekali 2 kali saya melihatnya. Alkohol, sudah minum saya. Sama siapa minumnya? Sama teman saya Jani, saya bertiga, sama istri saya. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban tewas akibat penganiayaan di dalam kamar. Saat penganiayaan, 2 tamu teman tersangka sudah pulang. Dan dia itu membeli minuman sejenis ciu. Kemudian masuk ke rumah. Setelah sampai rumah, di sana ada temennya bertiga, dia minum bareng. Sakit hati, ya, hati terhadap istrinya dan ada kecemburuan lah, gitu kan. Istrinya disuruh kalau sama temannya itu mau, tapi sama suaminya nggak mau, gitu kan, seperti itu. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman maksimal seumur hidup. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas dianiaya dan ditembak 2 orang tak dikenal. Polisi mendapati 2 butir proyektil yang diduga ditembakkan oleh pelaku. Warga mengevakuasi korban muslim yang bersimbah darah setelah dianiaya dan ditembak oleh 2 orang tak dikenal di depan musola Jalan Sultan Agung, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Pria berusia 40 tahun, warga Kelurahan 3 Ilir ini tiba-tiba diserang 2 pelaku berboncengan motor saat korban nongkrong bersama temannya. Aku tadi nak ini, aku ini, mau ke pistol dia, 2 kali tembakan. Apa dia tak pernah saling kenal aku pelaku sama korban itu? Nah, tidak tahu aku. Kita kenal nggak sama dia, pelaku? Sempat lihat muka pelaku, pakai helm. Hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati 2 butir proyektil diduga yang ditembakkan oleh pelaku.
Belum diketahui, saya kita lagi lidik, anggota di lapangan lagi menunjukkan bahan untuk lidik. Pelaku berapa orang diduga, Bang? Untuk sementara 2 orang. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan dan motifnya. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk divisum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pria bersepeda motor menyatroni lapak penjual hewan kurban saat penjual tengah tidur pada dini hari. Seorang pelaku tertangkap dan langsung menjadi bulan-bulanan masa. Warga yang marah juga merusak dan membakar motor milik pelaku. Pria pelaku pencurian ini hanya bisa pasrah berdiri terdiam saat warga berdatangan menghakiminya. Pria berinisial SD 35 tahun tertangkap warga mencoba mencuri seekor kambing di lapak penjual hewan kurban, Desa Karangharja, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Beruntung aparat polisi dari Polsek Cisoka segera datang mengamankan pelaku. Namun kemarahan warga tak berhenti. Geram karena kerap kali terjadi pencurian kambing di kampung mereka, warga melampiaskannya dengan merusak sepeda motor pelaku. Warga bahkan tega membakar sepeda motor pelaku pencurian. Pencurian terjadi sekitar pukul 4 pagi. Pemilik lapak hewan kurban curiga pada 4 pria mondar-mandir dengan sepeda motor. Menduga pemilik lapak lelap tidur, pelaku beraksi. Namun kemudian pemilik lapak hewan kurban berteriak memanggil pertolongan warga. Tadi kan udah pada tidur, pas bangun ternyata ada ada 2 orang di sini udah megangin kambing. Pas dia mau samperin dia lari, akhirnya diteriakin maling. Nah, itu ketangkap 1, walaupun kabur juga ketangkap katanya. Ada berapa orang tadi malingnya, Bang? Yang kabur sih semuanya ada 4, yang 3 lolos, yang 1 dapat. 3 pelaku panik kabur berboncengan 3. Sementara pelaku SD tertangkap dan langsung menjadi bulan-bulanan masa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimer Rani melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri nekat beraksi di Polres Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pelaku mencuri kran dan shower kamar mandi senilai puluhan juta rupiah. Aksi pelaku ini terungkap karena terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV ini, komplotan pencuri masuk ke Polres Bandara Soekarno-Hatta yang sedang direnovasi. Komplotan ini kemudian masuk ke setiap ruangan, termasuk ruangan kamar mandi. Para pelaku layaknya pekerja kantoran dan berpura-pura memeriksa dengan pakaian rapi, namun ternyata melakukan pencurian. 3 dari para pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Para pelaku pun mengakui mencuri perlengkapan kamar mandi di bangunan Polres Bandara Soekarno-Hatta. Komplotan ini ternyata sudah berulang kali mencuri berbagai peralatan dalam bangunan baru dan belum ditempati. Mereka berhasil melakukannya sebanyak 9 kali di 9 tempat berbeda di wilayah Jabodetabek. NN merupakan otak yang merencanakannya, kemudian ada yang menyewa kendaraan sebagai driver, kemudian ada yang mengawasi sekitar, kemudian ada juga yang terakhir untuk mencopot daripada keran ataupun shower ini. Dan ada juga yang berperan untuk membuat plat nomor. Namun mereka spesialis dalam hal membongkar ataupun mencuri proyek-proyek bangunan baru yang hampir jadi. Para tersangka diamankan dengan barang bukti, shower dan kran hasil curian di Polres Bandara, mobil, serta plat nomor palsu. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha iNews melaporkan. Mirsa, bocah berusia 12 tahun di Duren Sawit, Jakarta Timur dianiaya oleh ayah kandungnya hingga terluka. Ironis, korban dianiaya karena menolak saat diminta ayahnya untuk menjemur pakaian. Aksi penganiayaan direkam adik pelaku dan viral di media sosial. Aksi penganiayaan seorang ayah pada anak kandungnya ini terjadi di rumah kontrakan di kawasan Jalan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Adik pelaku merekam aksi penganiayaan yang terjadi karena masalah sepele. Korban RPP berusia 12 tahun dianiaya hingga mengalami luka dan lebam. Setelah video penganiayaan viral, pelaku AM 35 tahun ditangkap polisi di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya karena kesal korban menolak permintaannya untuk menjemurkan pakaian.
Adik pelaku menyebut aksi keji pelaku kerap dilakukan pada anaknya. Anaknya itu dianiaya gitu. Iya. Itu ayahnya sendiri gitu Mbak yang menganiaya. Kandungnya sendiri. Ya karena apa sih disuruh nyuci gitu. Nggak mau. Anaknya. Iya. Padahal udah nyuci. Terus habis itu dihasut lah sama ibu tirinya. Terus bapaknya keluar nyuruh lagi nyuci. Habis itu udah kejadiannya. Pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Jakarta Timur. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, alat yang digunakan pelaku untuk menganiaya anaknya serta baju korban. So kita ambil langkah mengamankan pelaku ya supaya tidak terjadi berulang ya. Dan sekarang kita akan lakukan proses pemeriksaan terkait dengan aksi kekerasan terhadap anak ini. Polisi telah melakukan visum terhadap korban, sementara pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisnis narkoba 7 orang satu keluarga terdiri dari ibu, anak, dan 4 menantu ditangkap. Polisi bongkar septic tank rumah pelaku yang nekat buang sabu ke kloset kamar mandi. Kami segera kembali.